Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, di hari Sabtu 14 Mei 2022, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 557 ayat 1 dan ayat 2, Dao Dumenggan. Kita berdoa. Allah Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur bagimu ya Allah, atas semua berkat yang berkelimpahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengawali segala pekerjaan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berilah hikmat bagi kami, supaya kami memperoleh pengetahuan, memperoleh pengertian atas firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar pada hari ini menjadi sumber kekuatan kami, supaya kami bersandar kepada Tuhan untuk segala pekerjaan yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Inilah doa kami yang kami nyatakan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya? Yang demikian bukanlah Allah. Tung tarbahen jolma mabahen akka debata di ibana, so manang tutu akka debata nasida. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mendengar kata berhala, hampir semua orang pikirannya langsung tertuju kepada sesuatu yang berwujud patung, pohon besar, kuburan kuno, roh-roh, jimat, atau hal lainnya yang berkaitan dengan hal yang menduakan Allah dan mendewakan, memuja, mengagungkan, dan mencintai suatu objek melebihi cintanya kepada Allah. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai tempat pengharapan
adalah bentuk berhala yang secara kasat mata dapat terlihat di mana banyak orang datang untuk menyembah yang berkaitan erat dengan pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu selain daripada Allah. Alkitab menyatakan bahwa menyembah berhala adalah suatu perbuatan yang menentang kehendak Allah dan merupakan suatu kebencian dan kekejian di hadapannya. Itu sebabnya perintah untuk tidak menyembah kepada Allah lain atau berhala menjadi perintah yang paling utama dalam 10 hukum Tuhan. Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya? Yang demikian bukanlah Allah. Seruan yang disampaikan Allah kepada umatnya bahwa dalam hati mereka hidup dalam berbagai kejahatan di hadapan Tuhan. Allah melihat berbagai penyimpangan yang mereka lakukan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Bagi mereka, bait suci ibarat mesin cuci atas dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kejahatan umatnya dan menegur supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam penyembahan yang kudus kepada Allah, supaya menjadi umat yang mengasihi Allah dengan segenap hati, sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berhala adalah ketika kita meletakkan hal lain di atas Tuhan. Hal apapun yang seringkali merenggut hati kita dari Tuhan dan menjadi sebuah berhala bagi kita. Misalnya uang, jabatan, kenikmatan dunia, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Tuhan berseru kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Matius 6 ayat 24. "Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Penyembahan berhala dan membuat Allah bagi diri sendiri tentu tidak akan memberikan sesuatu apapun, justru akan mendatangkan berbagai-bagai kesusahan, sebab Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tidak menghendaki umatnya yang diciptakannya untuk menyembah Allah lain selain Dia, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 299 ayat 1, "Debatado Manggonggomi."
Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang memberikan sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan berkat yang berkelimpahan bagi kami. Firman Tuhan telah menyerukan pada hari ini bahwa hanya satu Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, sebagai penyelamat kami, penopang kami, dan yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Kami yakni percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, sebab Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Sepanjang satu hari ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, supaya apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Inilah Tuhan doa yang kami nyatakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.